jangan juga karena berbeda pilihan ya amburadul berant dama kata pegawai logo Nama kata suami. tapi apa tak ada mengenai jatuh pegawai kompas saya kata apa bisanya saya bilang satu-satunya mungkin di Indonesia baru di bawah-bawah punya simpang 6 turunan rujak wali kota letter buton ya kan jalan pelabuhan jalan dari rumah sakit lama kan di pojok jalan pojok 0 km ya bau-bau ya kan pas ada bukit turunan depan pelabuhan Murum itu yang nggak jauh dari pintu gua ya tanya cerita disitulah ada patok 0 km yang bau-bau itu ada dua lubang gua itu tapi walau alam nggak tahu juga apa alasannya harus dibongkar Kan proyek alasannya apa ya kan proyek siapapun amin yang menjadi pemegang kebijakan mungkin kami berdua ini berharap kalau bisa ada namanya bahasa kerennya revitalisasi ya Pak ya bahwa amin. Tidak ada kata yang patut harus dikatakan, cuman satu, mudah-mudahan kita masih bisa saling memberi, saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan kita bersama ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempatnya sarang semut lagi, kita bolos Pak hari ini dengan semut. Apa ya? Saya kedatangan beliau ini kebanggaan tersendiri buat kami karena Amin. mungkin di luar sana banyak yang tidak tahu bahwa beliau ini adalah salah satu anak mendiang almarhum Bupati pertama Kabupaten Buton waktu itu Pak ya, Pak Abdul Halim. Al-Fatihah buat beliau. Kita akan sedikit bicara tentang, ya mungkin kalau sekarang orang bilangnya tinggal cerita kali Pak ya. Boleh jadi mungkin sebagian cerita, ya kan. Pada saat juga mungkin belum lahir, tapi kan cerita-cerita ini banyak mendengar dari cerita-cerita kakek, ya kan, paman, atau teman-teman seperjuangan almarhum dulunya. Ya kan? Nah, kalau mungkin cerita-cerita yang saya bisa ngalamin sendiri, yang pernah saya ceritakan itu, ya kan? Termasuk cerita sejarah pemilu pertama di Republik ini tahun 55 udah tahu situasinya kayak bagaimana. Wih. Tapi sebelum ke situ Pak, Opa boleh sedikit menceritakan, kan beliau ini kan sebenarnya nama aslinya Ruslan Halim. Ya. Boleh diceritakan sedikit Opa tentang sekilas tentang biografi keluarga, Opa anak keberapa atau apalah begitu. Misalkan kalau tentang biografi keluarga, kami bersaudara sekandung itu 9 orang. Ya. Saat sekarang kami tinggal berdua. Saya anak keempat sama kakak yang di Australia anak ketiga. Tinggal berdua itu Pak ya? Ya, yang lainnya sudah duluan meninggal, berpulang. Jadi yang pertama itu ibunya Halim ya Pak? Kalau kakak yang pertama Ibu Siara. Kepala sekolah saya dulu tuh Pak. Iya, ibunya mereka Al-Fatihah Wawan. juga buat beliau ya. Iya, ibunya mereka Wawan. Yang kedua? Yang kedua Arifin di Jakarta. Al-Fatihah juga buat beliau. Ya, selama Jakarta dulu dia kebetulan dia berprofesi sebagai wartawan. Wartawan sendiri juga di Jakarta Pak ya. Beliau. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga yang sekarang di Australia. Ya, keempat baru saya. Ade? Urutannya ke belakang, tas 5. Oh, Purnawirawan. Adik dari saya. Letkol Purnawirawan. Anak kelima. Ibu tas 5 ya. Al-Fatihah juga buat beliau. Di bawahnya tas 5, Saiful Halim. Mungkin pernah dengar. Iya, pernah dengar Pak ya. Nah, Al-Fatihah juga buat yang beliau. ke-6. Setelah Saiful Halim ada lagi Rahmat Halim. Sudah mendiang juga, Al-Fatihah lagi buat beliau. Setelah itu urutannya, ya kan, Fajar Halim yang biasa dipanggil Jaja. Jaja ya.
Yang terakhir bungsu, Musafir, yang biasa dipanggil Afi. Iya, Al-Fatihah juga. Meninggalnya baru kurang lebih 4 bulan yang lalu apa? Belum lama meninggalnya. Iya, Semua meninggalnya di Jakarta. Al-Fatihah buat beliau. Oke, itu sekilas biografinya Opa. Tapi menarik ini kan biasanya orang panggil Opa Opo ini, Om Opo. Ini bisa diceritakan kok Ruslan Halim kok jadi Om Opo begitu namanya? Itu yang tadi saya katakan. Kalau di kalangan teman-teman yang lain, apalagi di komunitas, ya kan, guru-guru keluarga, misalnya, macam di KKW, biasanya mereka taunya Ruslan Halim. Tapi mereka juga tahu Ruslan Halim itu sebetulnya siapa. Iya. Itu. Ya. Dipanggil-panggil Om Opo ini kan yang tadi yang saya ceritakan, gitu kan, karena ada nilai, ya katakan mungkin ada nilai sejarah tertentu, makanya diberikan nama kenangan salah satu kota tempat ayah dulu jadi tahanan Jepang di Palopo itu. Oh, ayah sempat jadi tahanan Jepang ya? Sempat. Kok bisa Pak? Maksudnya beliau dia apa menjadi tahanan Jepang? Apa kayak apa? Almarhum ini kan sejak mudanya emang aktivis. Kalau menurut cerita teman-teman seperjuangannya, menurut cerita juga paman-paman, emang aktivis. Oh, memang sudah aktif di organisasi ya? Ya, beliau, aktif di organisasi. Profesi yang sebenarnya sejak mudanya sebagai pendidik. Sebagai pendidik? Guru. Wow. Ini termasuk almarhum mama. Pendidik juga Pak? Jadi ketemunya, jodohnya karena mungkin sama-sama Pak, pendidik. Sama-sama pendidik Pak? Konon ceritanya, ini hanya cerita lagi. Kan tinggal cerita Pak, kan ya, kita malam hari ini kan tinggal cerita Pak. Almarhum mama ini guru wanita pertama di Kabupaten Buton. Oh, Al-Fatihah buat mama Pak ya. Bahkan mungkin, boleh dikata mungkin sejazirah Sulawesi Tenggara. Masya Allah, luar Pak. Ya. Guru wanita pertama. Guru wanita pertama, almarhum mama. Sejak masih muda. Wow, ini saya apa ya? Ini apa? Alhamdulillah saya bisa ketemu sama Opa malam ini. Pada akhirnya ini juga buat pendidikan bahwa almarhum ibunda beliau menjadi dalam toren sejarah menjadi guru pertama, pendidik pertama wanita di Tanah Buton. Bahkan mungkin tadi seperti Opa bilang di Jazirah Sulawesi Tenggara. Ya. Dan cerita itu banyak yang tahu cerita sejarah itu. Tapi kok ini apa ya? Maksudnya apa ya? Apa tidak? Apa kan biasanya biasanya. Tetapi begini. Kadang-kadang jujur ngomong hal-hal seperti ini kadang-kadang saya tidak terlalu banyak bercerita. Iya. Walau alam kenapa saya diajak ngobrol seperti ini, nggak tahu kenapa bisa harus bercerita. Amin Opa. Sabar Pak ya. Dulu ada satu alasan buat saya. Kalau saya ceritakan sisi apa yang pernah dibuat almarhum bapak atau mama atau leluhur dulunya, boleh jadi mungkin sebagian orang mengatakan, kalau bahasa Butonnya gitu ya, pogamu ko rampakan amu kuananan ciasi, ukuanan ciasi, itu yang saya hindari. Iya, jadi kayak kita mengklaim itu Pak ya bahwa makanya saya katakan tadi, ya kan, tidak banyak saya bercerita tentang begini sama orang lain. Saya khawatir tentang itu. Iya. Kalau juga mungkin orang lain atau saudara atau siapapun juga, teman-teman sahabat-sahabat yang banyak bentar, ya silakan kalian tahu ya seperti itu. Artinya jangan dari saya. Iya. Gitu loh. Nih apa saya kalau cuma sekedar mungkin mau klarifikasi, mau nanya benar nggak gini? Yang saya tahu saya sih iya sih, benar. Tapi kalau juga mungkin nggak pernah saya dengar ya, enggak bukan gitu. Kayaknya saya belum pernah dengar tuh. Kan bercerita apa adanya nih. Iya Pak betul. Sebelum Pak sebut minta maaf Pak.
minta maaf bukan apa ya, pada akhirnya Opa sejenak harus bersedih, harus sedih mungkin, pada akhirnya flashback memori kembali ke ingat orang tua. Kami juga semut bukan ingin mengembalikan memori itu Pak, tapi memang cerita yang Opa alami, cerita bahwa Ya. bukan Opa dengar, memang Opa tahu bahwa ceritanya memang ini aku sih pendidik. Ya, itu yang ini tadi si yang pendidik saya ya. katakan. Bahwa mungkin apa yang saya ceritakan mungkin ada pihak-pihak lain di luar sana yang mengatakan tidak seperti itu, ya silakan aja Ya, orang silakan berpendapat. aja. Ya, toh? Kita juga maksudnya Ya. kami juga bukan untuk ria-riaan, bukan untuk bawasain anaknya, ini tidak. Ini alhamdulillah, Pak ya, alhamdulillah bahwa kalau bukan kita siapa lagi yang menceritakan kisah ini, Opa? Siapa lagi yang menceritakan cerita ini? Yang tadi Bapak, orang tahunya kan Bapak ini mungkin sebagian besar orang tahu bahwa Bapak itu almarhum Bupati pertama Tanah Buton. Tapi tidak ada kisah di belakangnya. Ternyata Bapak dari zaman masih muda sudah menjadi aktivis, sudah aktif di hal-hal yang menyuarakan hak-haknya rakyat. Ya. Pada akhirnya Bapak juga harus menjadi tahanan Jepang waktu itu. Itu yang penggalan cerita yang pernah didengar ya seperti itu. Sejak mudanya, ya kan, almarhum Bapak dan teman-temannya sudah pergerakannya itu. Ke situ. Ya, pada akhirnya Om Opo waktu itu mungkin masih dalam kandungan, Bapak tertahan di Palopo, menjadi tahanan Jepang, yang menjadi namanya dipanggilnya Om Opo gitu. Kan jauh ini Mas Opo tuh, Maridos itu Ruslan Halim dengan Om Opo. Ternyata sengaja dipanggil Opo, bahwa memang di situ ada cerita, ada kisah tentang Opa di Palopo. Tapi Opa, ini kan menjadi menarik nih Opa. No? Saya pun sebenarnya saya harus minta maaf ke Bapak untuk meminta maaf ke Opa itu pastinya iya, bahwa tadi ternyata Opa sedikit harus sejenak mengingat tentang almarhum Mama, almarhum Bapak. Tapi untuk tidak larut ke romantis hubungan antara anak dan almarhum kedua orang tua, Opa waktu itu menjadi seorang pejabat, bagaimana rasanya di zaman itu apa kira-kira? Itu apa Pak? Pertanyaan yang sama pernah ada yang menanyakan tentang itu. Kebetulan sejak kecil sudah berteman. Suatu saat dia bertanya dengan bahasa Buton. Opo? Wah Bapak. Ya maksudnya ada saya mau tanya ini. Ya apa? Dengan bahasa Buton tuh. Iya. Ya, maksudnya bagaimana perasaan kamu dulu pada saat jadi anaknya seorang pejabat? Iya, nomor satu lagi Opa, ya kan? Kok itu? Iya, iya. Kalau itu pertanyaanmu, buat saya, nggak tahu walau alam kalau buat saya tidak ada yang saya rasakan apa-apa kok. Iya. Cuman satu hal yang perlu saya syukuri bahwa almarhum orang tua yang pernah merasakan itu. Iya. Tapi kalau mungkin dalam hati berbangga bahwa saya anak seorang pejabat di masanya pada saat itu, kayaknya enggak juga, biasa aja saya rasakan. Dan kalau mungkin boleh bertanya, kalau mungkin masih ada teman-teman yang seusia saya saat ini, kami bermain dulu bebas itu, orang-orang masuk di Rujak itu. Iya, iya. Bebas. Jadi memang Rujak rumahnya rakyat Opa ya? Ya. Rujak itu dulu itu itu bukan rumah pribadi, rumah jabatan. iya, maksudnya orang bebas masuk ya, rakyat itu bebas masuk ya. Tidak ada mesti. Alhamdulillah tidak pernah ada sekat. Kita juga mungkin merasa sebagai anak pejabat, ya kan. Polisi PP pun juga misalnya ada teman-teman masuk, ya mereka biarkan saya bermain. Iya, iya. Kan? Almarhum Bapak pun juga begitu. Ya kan? Iya, iya. Rakyat mau datang, mau cerita, mau ngadu,
Boleh dikata 24 jam terbuka pintu datang. Tapi memang, Itu yang saya tahu. Tidak ada sekat. iya, iya. Kebetulan pada periode itu Rujab yang sekarang kondisinya belum seperti sekarang. Tapi sahabat, rujabnya waktu itu rujabnya apa ya Pak? Ya. Kita apa ya rujab apa Bapak waktu itu yang sekarang ini rujab bupati itu. Rujabnya dulu rujab bupati yang pertama itu di apa ya Pak? Di mana itu rujab bupati yang pertama itu? Ya sudah di situ. Oh, sudah di rujab yang ini nih sekarang kan Pak? Itu kan dibangunnya dulu kalau nggak salah menurut cerita bekas bangunan peninggalan Belanda lah zaman dulu. Iya, ya peninggalan kan? Belanda Pak ya. Buat pejabat-pejabat Belanda. Kesultanan dulu. Ya. Dan kalau lihat kondisi rumah itu sebetulnya itu lagi-lagi yang sering saya katakan. Iya. Seharusnya kalau mau diperbagus, memperindah rumah itu, bangunan fisiknya jangan di Oh, jangan menghilangkan nilai apa bangunan originalnya Pak. Ya. tuh. Iya kan apa historis Pak. Termasuk cagar budaya, Itu cagar sejarah. lagi-lagi yang sering saya katakan, nah inilah. Ya mungkin nggak elok didengar ya. Kita ini kadang-kadang dalam beberapa hal kadang-kadang jadi korban modernisasi kayaknya. Ya, mohon maaf ini. Ya, saya mohon maaf ini mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang mendengar, tapi faktanya seperti itu. Tapi kan bisa juga Pak kita lihat kayak misalnya kayak di Jakarta kayak Gedung Juang, kayak di Rengas Salah Dengklok kan satu tidak ada dirubah Pak. contoh deh begini. Istana Kepresidenan di Jakarta. Iya. Itu masih seperti bentuk asli, tidak ada yang dirombak. Iya, Istana Bogor masih seperti Hanya itu, Pak. emang bangunannya disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, dipercantik. Iya. Tapi secara fisik menurut saya kayaknya nggak ada yang berubah. Tapi kalau bangunan rujabnya Bapak waktu Opa ditinggal di situ sudah banyak berubah secara Banyak fisik, sekali ya? Secara original ya Pak ya. Banyak sekali. Bangunan aslinya Rujab itu dulu emang teras seperti sekarang begitu, tapi nggak terbuka gitu. Dulu ada pagar sekeliling itu. Oh begitu Pak. Ya kan? Nah, itu ruang pertemuan kalau ada tamu, teras itu yang sekarang ada masih itu. Iya. Nah, baru nanti ada pintu, ada ruang tamu di dalam, ya kan? Di samping sebelah kanan itu, ya kan? Ada pintu lagi, itu ruang tidur kalau ada tamu. Seingat saya di dalamnya itu dulu 1, 2, 3. Kalau nggak salah ada 4 kamar ya, di dalam rumah itu sendiri. Iya. Ya, Saya pun belum pernah masuk ke dalam situ apa. Ya, makanya saya harus tanya sama yang diami pertama bangunan itu. Oh bukan, maksudnya setelah zaman VOC ya, setelah zaman Belanda. ya. Mungkin setelah bangunan untuk pejabat-pejabat tinggi Belanda atau Kesultanan, habis itu masuk di Republik ya Opa. Waktu itu ada rasa penasaran, kalau nggak salah sebulan yang lalu. Habis jogging, jalan pagi, sepedaan. Iya. Saya izin sama. Itu kan kelihatan sudah lama kosong. Iya betul Opa itu. Iya. Itu lagi-lagi. Entah apa alasan yang sebenarnya sampai bangunan yang menurut saya punya nilai sejarah terbengkalai seperti itu. Apalagi Opa yang memang Opa ya, Saruna ya. Opa yang pernah diami itu kan. Artinya, kita pernah melihat kayak. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Karena saya pernah mengalami sekian tahun di situ. Iya betul Opa. Jadi artinya apa ya? Hubungan emosional yang kayak gitu. Pasti. Masih ada. Pasti ada Opa. Kayak sesuai perjalanan waktu, lihat sampai sekarang nih, kadang-kadang jujur ngomong kalau jalan pagi, ya kan, atau jalan sampai depan rumah, kadang-kadang berhenti ngeliatin di dalam gitu kan. Iya. Ada rasa, ya kan, keterikatan itu nih, ada. Ya seperti saya katakan tadi, kalau nggak salah sebulan yang lalu, sempat saya izin sama Satpol PP, saya masuk sampai ke dalam. Sampai ke halaman belakang, sampai ke pavilion saya keliling. Masuk ke dalam, sampai ruang-ruang tengah itu. Di dalam ruangan itu, terutama di samping teras kiri kanan,
emang sudah banyak berubah, sudah banyak berubah. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Seharusnya nggak usah juga terlalu banyak begitu perubahan struktur bangunan itu. Iya. Kalau mau diperindah, diperbagus, udahlah. Artinya ya kan bangunan fisik itu jangan Originalnya dihilangkan. apa ya, identitas original itu ya. Kan sekarang kan orang banyak cari. Ya, zaman dulu pagar rujak itu belum setinggi itu. Pendek apa ya. Ya. Rendah pagarnya itu, masih pagar kayu. Jadi ada pagar kayu, setiap pertemuan pagar itu ada semacam kotak beton. Dan saya masih ingat, kadang-kadang sama teman-teman kalau bermain suka ikut jalan di atas pagar itu. Belum setinggi itu pagar. Lu masih rendah Pak ya? Masih rendah. Oke Pak, selain rujak yang Tapi kenapa juga pagarnya dibuat seperti itu? Mungkin ya, sesuai perkembangan waktu mungkin juga ya. Ya sampai ada yang demo Pak. Sisi keamanan juga. Ya, boleh, demo ya tuh, jangan sampai ada yang demo. Ya. Oke Pak, selain rumah bangunan rujak itu bangunan-bangunan bersejarah yang atau kisah-kisah bersejarah yang kan saya pernah dengar cerita bahwa termasuk sudah merasakan atmosfer pemilu pertama Indonesia. Sudah diajak-ajak Bapak begitu. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak, seperti apa sih? Maksudnya seperti apa atmosfer pemilu pertama di Indonesia? Yang pernah saya ceritakan, mungkin di antara 9 putra-putri almarhum itu, saya merasakan yang sering diajak sama almarhum itu kemana-mana saya. Spesial Pak ya? Ya, baik sebelum dipercaya jadi pejabat, ya kan, setelah menjabat, dan setelah selesai periode itu, saya yang paling banyak ikutin aktivitas beliau. Makanya kenapa suka saya cerita, banyak hal-hal yang dilakukan almarhum beliau itu, saya sendiri memang tahu persis. Salah satu kisahnya yang menurut bersejarah buat Ya, termasuk tadi yang kita cerita, ya, tentang pemilu pertama di Republik ini tahun 55, saya udah tahu suasana pemilu kayak gimana. Kayak gimana Pak? Coba diceritakan. Walaupun belum punya hak pilih, tapi sudah terekam memori anak-anak udah tahu. Seperti apa sih waktu yang rasakan atmosfernya Pemilu waktu pertama itu? Kalau boleh kilas balik cerita, sebetulnya masa pemilu, apalagi pada masa-masa kampanye, sangat bagus, baik. Begitu. Nggak ada rasa gontok-gontokan antara partai satu apakah. Ya. Begitu humanis, begitu dinamis Pak ya. Bahkan waktu tertentu, zaman dulu belum ada kendaraan, orang masih jalan kaki. Iya. Ya kan? Bawa tulisan mungkin ya. Tulisan, ya kan? Pakai kain pegang, jalan. Rame-rame, senang-senang saja gitu. Enggak. Seingat saya pemilu 55 belum pernah terjadi keributan. Tidak ada untuk kontes bau-bau loh. Untuk kontes bau-bau ya. Begitu dinamis, begitu humanis Pak ya. Begitu, kalau istilah sekarang begitu humble-nya hubungan antar begitu humble-nya Pak ya. Luar biasa, dan saya rasakan itu. Berbeda dengan sekarang Pak ya. Saya rasakan. Sompo gira Pak. Sisim sompo gira tuh. Iya. Saga tuh wanita ya apa busu gara-gara pemilu. Bandingkan zaman sekarang. Ya. Satu keluarga berbeda partai saja kita sudah mau baku bunuh-bunuh. Iya Pak. Apa mi juga saya bilang. Apa muka itu kasih. La ilaha illallah saya bilang. Saya katakan ini bukan terjadi di keluarga orang. Artinya ini mencoba membuat cerita ini terjadi juga di lingkungan keluarga seperti itu. Masa Pak? Dan buat saya nggak sah-sah saja. Iya. Mau berbeda pilihan dengan saya apa sih? Iya. Silakan. Iya. Tapi jangan juga karena berbeda pilihan ya amburadul berantakan silaturahmi kita, itu juga yang nggak benar. Iya, betul kan juga. Boleh muka tete opehan deh, boleh muka pogira. Sampai berkepanjangan begitu pogiranya kita begitu. Sampai saya malah kadang-kadang sampai berucap, ya kan? Mungkin agak radikal juga ucapan saya. Hey,
Jangankan saya dengan kamu berbeda warna, berbeda akidah pun juga saya dan kamu sudah sebatas itu. Iya, iya. Saling memahami, saling menghargai. Iya, iya. Oh ini berbeda pilihan saja, kita tinggal satu rumah kok. Alhamdulillah, astagfirullah. Kadang-kadang ketawa apa saya bilang ini kan. Tapi ya itulah namanya ya dinamika ini kali. Selain Kadang-kadang kalau menyikapi itu banyak hal-hal yang lucu yang tidak masuk akal sebetulnya. Tapi yang faktanya kenyataan. Iya, aduh, emang apa ya? Kadang-kadang mungkin karena berbeda warna, Pak. Misalkan kita punya mama masak makanan, padahal kita terbiasa nih makan satu meja rame, tapi karena sudah berbeda warna, kita intip dulu, biar dulu kakakku udah makan. Kalau si kakakku udah makan, baru saya pergi makan di belakang. Masalahnya masalah warna. Iya, artinya kan sadar nggak sadar situasi itu implikasinya sampai sejauh itu jadinya kan. Iya, Pak. Udah satu rumah saja sudah baku ogol itu apa kan deh. Astaga. Satu udah parkir depan motornya, satu udah parkir jauh-jauh. Dia tidak makan bangsa parkirannya. Oke, Pak. Selain rujak, Pak, menurut Bapak bangunan bersejarah yang ada di Buton waktu itu sekarang sudah menjadi kota bau-bau di mana saja, Pak? Kembali tentang bangunan-bangunan sejarah yang seperti sering saya katakan, banyak sekali bangunan-bangunan yang menurut saya punya nilai historis yang begitu mudahnya dimusnahkan, sangat disayangkan. Dengan alasan pembangunan atau modernitas. Iya, salah satu contoh yang sering saya katakan sama kamu. Iya. Apa? Jembatan gantung. Itu apa jembatan gantung, aku kok memang ada beda sih. Ya. Artinya bangunan-bangunan kayak gitu kita mungkin bisa ngambil pelajaran di tempat-tempat lain. Iya. Mereka ada peninggalan-peninggalan bangunan sejarah, mereka jaga, mereka rawat. Iya. Tidak dihancurkan, tidak dibongkar. Bahkan Nah, yang ada di kita justru sebaliknya. proyek. Kalau ya makanya proyek apa tuh? Bukan lempar beli baru apa? Lagi-lagi suka guna inilah kadang-kadang kita ini udah korban zaman modernisasi saya bilang ini kan, saya bilang. Iya, Pak. Ya. Kalau saja jembatan gantung itu alasannya salah satu bahwa sudah tidak layak dilintasin mobil kendaraan, ya sudah biarkan buat pejalan kaki. Iya. Atau orang bersepeda. Iya. Ya kamu bangun di sebelahnya jembatan yang lebih layak. Ya, mau lebar berapa sih? Iya. Kalau itu mau. Iya. Tapi walau alam nggak tahu juga apa alasannya harus dibongkar. Kan proyek mungkin alasannya apa ya kan? Proyek. Itu. Kalau proyek kan kadang-kadang ya biasa apa yang Atau sejarah kan itu kan kadang-kadang kayak macam tulisan letter Boeton. Oh ya, Ini kan tulisan karena baru dikembalikan sekarang ini kan, iya. Boeton. Kenapa juga yang kayak begitu? Apa sih yang mengganggu kalian dengan tulisan itu? Boeton Kenapa itu juga harus dibuat dengan ejaan baru Buton? Masalahnya apa? Oh, itu tulisan awalnya Boeton. Nah, sekarang aja kan baru dikembalikan. Baru kembali lagi jadi Boeton ya. Nah, tulisan Boeton. Bahwa kembali dengan huruf ejaan lama iya. Iya. Tapi kalau buat saya kayaknya nilai estetikanya sudah nggak ada. Iya betul. You know? Ini di letter Buton dulu. Di depan pintu gerbang keluar tuh, di bawah itu ada 2 gua. Di mana tuh, Pak? Di bawah letter Buton itu? Yang pas perempatan turunan Rujak Wali Kota, letter Buton, Iya. ya kan? Jalan pelabuhan, jalan dari rumah sakit lama kan di pojok jalan pojok, kan tuh ada 2 lubang gua itu, dan itu saling ketemu. Oh, itu gua apa? Lagi-lagi yang saya mau pikirkan, hal yang itu kenapa ditutup? Mungkin membahayakan kali opa guanya. Tidak ada alasan sebetulnya. Tapi opa pernah masuk dalam gua itu, apa? Zaman kecil-kecil sering main sama teman-teman di situ.
Justru waktu opa kecil itu main di situ aman, tidak ada maksudnya tidak. Bahkan kalau boleh, ada teman-teman yang sedikit junior lah deh. Iya, Kadang-kadang mereka manfaatkan iya. sebagai guide, Heeh. bawa anak-anak itu kan, tapi Iya. dibayar. Oh begitu. Oh jadi tempat wisata pada akhirnya waktu itu Pak Kecil kan sudah open namanya jadi guide tuh Pak. Lubang gua itu dia ketemu di dalam itu, saling ketemu. Kita dulu masa kanak-kanak dulu sering sekali main ke situ. Karena emang situasi dalam kalau sudah lewat pintu gua itu kan gelap. Nah, kadang-kadang kita siapkan obor gitu kan. Iya, iya. Gitu. Kalau sudah di dalam tuh kadang-kadang ada suka apa kelakuan jahil iseng sama teman-teman gitu tuh. Kasih bergema suara Pak begitu. Wah, yang bawa obor kadang-kadang matikan obornya kan gelap itu. Bu, gak ada di dalam. Oh, Gaduh lah, senang yang gitu-gitu senang. malah jadi tempat main Pak ya, waktu itu di jembatan sabar Pak. Di jembatan gantung waktu itu apa memang tidak bisa dilalui mobil ya? Kalau kamu lihat yang Ya. ada turunan lereng kecil, yang saya maksud ada gua di situ. Pas di situ ada. Disitulah, ini juga salah satu Apa, patok nol. Sabar sambil kita minum kopi Pak. Oh, Sambil kita minum kopi Pak ya Pak. awalnya banyak orang bawa-bawa, terutama mungkin juga generasi sekarang itu sebelumnya banyak yang tidak tahu di mana titik 0 kilometernya bau-bau. Wah, sabar Pak, tahan dulu Tadi kan kita sedikit agak bersedih karena ingat hubungan antara anak sama bapak. Kan sekarang opa sekarang mulai agak agak ceria ini. Boleh Pak sambil kita sosoknya opa toh? Nggak pakai siapa? Sambil merokok. Lanjut. Lanjut. Ada asik juga ngobrol jadi. Iya, saya mau apa insya Allah bikin asik. Karena di sini memang tempat yang kita apa adanya cerita, kita tidak mengklaim bahwa kita seperti ini, kita tidak berusaha untuk kita tidak merusak suasana hati siapapun di luar sana. Kita coba menyampaikan kisah-kisah yang memang pelakunya, alhamdulillah masih ada Om Opo. Nah, titik nolnya di mana Pak? Titik nol bau-bau ini juga menjadi Titik 0 kilometer ya bau-bau, ya kan? Pas ada bukit turunan depan pelabuhan Murum itu, yang nggak jauh dari pintu gua ya tadi saya cerita, disitulah ada patok 0 kilometernya bau-bau. Oh begitu Pak. Dari sejak zaman Belanda sudah ada, dan sampai sekarang patok itu masih ada. Kecil sebetulnya patok, tapi masih ada. 0 kilometer. Boleh Pak, nanti besok kita sama-sama Pak nanti. Kapan-kapan boleh kalau ada waktu. Iya, kita duduk dan kita berfoto walaupun sudah banyak. Misalkan ada bangun besar di sini 0 mau kilometer. diambil mungkin kan fotonya buat saya. Terlintas pikiran kadang-kadang. Iya. Kalau saja mungkin ada waktu bisa ketemu pemangku kebijakan di kota ini. Amin, Pak. Amin, amin. Saya mau sarankan salah satu, dibuatkan Monumen itu Pak ya. patok 0 km itu biar orang. Iya. Yang ada sekarang kan pendek kayak gini. Iya. Orang lalu-lalu Tapi kan sebenarnya nggak pernah tahu, nggak pernah ada itu. kan sebenarnya begini juga Pak, tapi ini juga mungkin juga nanti pada akhirnya akan menjadi sejarah ya. Artinya maksud saya dibuatkanlah ya kan semacam monumen patok kayak gimana, bahwa menandakan bahwa di sinilah 0 km bau-bau. Iya, mesti biar tidak terlalu besar, tapi ditulis itu bahwa di sinilah 0 km bau-bau. Kan masih ada situsnya di situ Pak toh. Rangi ya. Itu tadi yang Nggak mampu. Awalnya belum banyak yang tahu itu 0 km bau-bau. Pernah satu saat berapa tahun yang lalu iseng posting itu di medsos. Wih, ada yang tahu nggak? Bertanya sebetulnya kan, tapi pengen tahu ada. Bahkan ada yang menanya, ya kan? Penasaran pengen tahu 0 km bau-bau. Ih, saya bilang bisanya kalian lahir besar, ya kan? Beranak pinak di bau-bau tidak tahu 0 km bau-bau. Oh. Yang mana sih Om? Sering jalan-jalan saya bilang tuh, di depan pintu pelabuhan Murum itu saya bilang tuh,
turunan lereng itu masih ada itu patoknya sampai sekarang. 0 kilometer bau-bau. Iya. Alhamdulillah mungkin sebagian besar orang bau-bau sekarang hari ini, orang Buton mungkin secara keseluruhan juga bahwa sebagian besar sudah tidak ada yang tahu mungkin. Alhamdulillah kita masih ada Om Opo menyampaikan bahwa ternyata kita punya 0 kilometer dan masih ada situsnya. Boleh kalau ada waktu kapan-kapan, Boleh, ya kan, Pak, bawa sangat kamera, ya kan, diambil, Boleh, Pak. posting situ. Inilah 0 km bawah, biar semua tahu. Sangat boleh, Pak. Oh, Pak. Sebelum patung apa itu? Galangi, Alvarisio, Pak ya. Alvarez itu. Sebetulnya, Pak. Kan di sebelah kiri keluar dari pelabuhan, pintu pelabuhan, sebelah kiri itu patok itu. Iya, Pak. Persimpangan jalan Letter Buton sama jalan ke tanjakan yang ke rumah sakit lama, itu jalan yang ke Rujak Wali Kota sekarang. Iya, iya. Di situ ada patok 0 kilometer, Pak ya. Wow. Di situ juga dulu ada satu monumen Tugu, katakan. Ini lagi-lagi kembali. Kan sejarah, Pak, kita bicara tinggal sejarah. Artinya gini lah. Tinggal kenangan. Cuman bercerita kisah-kisah yang sekian puluh tahun yang lalu yang pernah kita ngalami. Iya. Ya kan? Sesuai perkembangan waktu. Iya. Kenapa itu hal seperti itu harus dihilangkan? Itu saja. Tapi pernah tidak kau, Pak? Di pertigaan, di perempatan, bukan perempatan. Kalau menurut saya sebetulnya itu simpang 6 itu pelabuhan itu. Simpang 6 ya, Pak. Ya betul. Coba hitung deh. Pelabuhan Murhum yang ke arah Pak Pasar Lelangi, terus rumah sakit atas, Wali Kota. Iya, simpang 6, Pak, betul. Simpang 6. Simpang 6. Dan menurut saya mungkin satu-satunya mungkin di Indonesia baru di bawah-bawah punya simpang 6. Oh iya juga, Pak. Saya baru Kenapa saya katakan mungkin? tersadar juga, Pak. Iya, kenapa saya katakan mungkin? Iya. Alhamdulillah keras sejak zaman bujangan, ya kan. Saya kan pekerja proyek dan ya tidak semua Indonesia saya keliling, tapi beberapa tempat pernah saya injak, mulai dari Aceh ke Medan, Keliling juga. Pontianak, Balikpapan, ya kan, Bontang sana, Gersik, Surabaya sampai ya kan daerah Bogor sana. Sepertinya belum pernah saya lihat ada simpang 6 kayak di bawah. Iya, bisa jadi apa kalau kita Yang bisa. ada juga yang populer simpang 5 yang di Semarang yang tadi. Oh iya, betul, simpang 5 di alun-alun ya, alun-alun Semarang simpang 5 ya. Coba deh. Gitu. Betul. Itu Dan, itu dan menurut saya itu salah satu keunikan sebetulnya kalau bisa jadi waktu itu memang master plan-nya memang alun-alun, Pak. Maksudnya memang apa dari lapangan Merdeka ke bawah itu konsepnya konsep alun-alun, Pak. Sabar, Pak, di selain itu di situ juga ada semacam satu monumen kayak macam Tugu lah. iya, Pak. Yang sekarang sudah jadi tempat apa itu, patung nanas kalau nggak salah. Iya, Pak. Itu dulu aslinya itu ada semacam monumen yang dibilang Tugu Pancasila. Oh, di situ aslinya dulu Tugu Pancasila, Pak ya. Di situ juga dulu masa kanak-kanak kita sering nongkrong, duduk, main, ya kan, bercanda sama teman-teman. Lagi-lagi saya mau katakan, kenapa itu juga harus dihilangkan? Kalau kamu bangun patung nanas ya tempat lain lah, nggak usah juga itu kau robohkan gitu loh. Tapi ini juga loh, Pak, bicara tentang patung Nenas, Pak. Ya, kan kita kan patung Nenas menjadi simbolnya kita juga. Cuman kalau saya lihat di pasar yang beredar, Pak, baik pasar Karunugraha, pasar Romeo, kayaknya sudah tidak ada nenas-nenasnya kita dulu, Pak. Yang ada tuh nenas-nenas yang dari Jawa yang ada. Kita sudah makan nenas yang dari luar. Justru nenas aslinya kita juga sudah mungkin sudah tidak orang sudah tidak mau apa banyak bagaimana mau dibudidayakan. Ya, itu yang saya ulang bicara sebetulnya kalau kita sudah tidak tahu mungkin nenas yang ngobrol-ngobrol kayak begini, ya kan? Singgung-singgung tentang bangunan-bangunan yang masih punya nilai historis dulu, ya kan kadang-kadang kayak gimana sih perasaan itu ya? Tapi sangat-sangat disayangkan. Di lapangan Merdeka juga banyak apa situs juga, Pak, yang mungkin bisa jadi sudah hilang. Opa ini menjadi pelaku sejarah ini yang tempat mainnya Opa juga bisa jadi di situ. Dibilang juga pelaku mungkin tidak. Iya.
Tapi alhamdulillahnya saya merasakan 7 periode Presiden Indonesia. Menjadi anak seorang Sejak bupati. zaman Bung Karno. Dan bersyukur alhamdulillah sampai sekarang saya masih rasakan itu. Iya. 7 Presiden Indonesia masih saya rasakan itu, alhamdulillah. Ah, di Lapangan Merdeka itu seperti apa, Pak? Lapangan Merdeka, apa saja yang masih original Lapangan Merdeka, Pak? Ya. Sudah banyak hilang juga di Lapangan Merdeka itu. Ya, lagi-lagi kalau kembali ke bangunan-bangunan yang punya nilai sejarah, di komunitas teman-teman juga suka kadang-kadang saya ngomong. Iya, Pak. Termasuk masih Riki enggak? Oke. Bangunan kabel ban yang di Banabungi, Pasar Bajo. Kabel ban. Kabel ban. Tidak pernah tahu apa. Kayaknya tidak Ricky mungkin apa. Istilah kabel ban itu zaman Belanda dulu, Iya. sarana transportasi untuk ngangkut aspal dari Kabongka dibawa ke pelabuhan penampungan di Banabungi. Kayak kereta gantung begitu apa mungkin modelnya ya? Modelnya kalau pernah lihat di Taman Mini kayak kereta gantung. Iya, gitu. iya. Itu. Wow. Itu juga. Lagi-lagi kembali. Itu juga hilang juga, Kenapa Pak. juga harus dimusnahkan? Itu juga. Enggak, saya merinding terusan kalau cerita yang kayak gini. Iya, Buat kita saya punya, sangat disayangkan. kita punya Apa alasannya? kuno mungkin alasannya. Kalau sekarang zaman sekarang itu alasannya kuno mungkin apa? Atau Opa pernah ada tanya kan bahwa kan zaman itu kan zaman sebelum- Opa kan zaman kuno. Seingat saya, itu yang namanya dulu istilahnya orang-orang buta, orang bawa bos, B. disebutnya kabel ban dulu. Kabel ban. Kabel ban, ya kan? Wow. Nama favoritnya lah itu. Nama kerennya Opa ya, kabel Nama ban. kerennya. Yang saya tahu akhir tahun 60-an kalau nggak salah, itu masih sempat berfungsi. Kan Jadi kereta gantung itu dia bolak-balik itu, ya kan? Dari pusat tambang aspal yang di Kabongka, iya, ya kan? Ditransfer bawah iya. ke pelabuhan penampungan di Banabungi. Yang sampai sekarang pelabuhan itu masih ada. Tapi sahabat itu milik siapa? Milik pemerintah Indonesia Pak ya? Milik pemerintah Indonesia atau milik VOC? Ya masih zaman VOC itu. Masih zaman VOC ya? Ya. Gitu. Jangan sampai VOC juga Pak, kayak misalkan kayak zaman sekarang modern ini tuh kalau orang sudah kalah kan diangkat itu. Misalkan bantuannya diambil kembali. Yang sampai VOC begitu juga Pak waktu itu. Kalau sudah kalah diambil kembali barang-barangnya. Tidak juga Pak. Kalau zaman sekarang saya kalau diambil kembali mungkin ada, tapi menurut saya secara umum kayaknya nggak mungkin. kayak tidak mungkin lah itu. Sangat tidak mungkin. Karena VOC ini kan bukan caleg kok Pak. Artinya asumsi itu kalau seandainya dulu orang-orang Belanda, orang-orang VOC dia mau ambil barang itu, bangunan-bangunan bersejarah habis semua. Udah ambil semua ya Pak, udah ambil semua. Dia mau apa? Saya sudah kalah, ambil semua. Lu percaya apa? Nenek moyang gua lo kata yang bangun ini ngomong. Iya, tapi misalnya gitu. Bisa ya betul Pak. Iya Pak. Iya Pak deh. Tapi Ada satu lagi nih, jembatan di Kongkong kayak dulu. Itu jembatan masih zaman Belanda juga dulu. oh iya Pak, ini Kan perjalanan bau-bau Pasar Wajo itu kan dulu ada semacam kali kecil persis di Kongkong kayak itu. Iya. Ada jembatan penyerubang itu. Itu jembatan itu menurut saya juga jembatan antik. Bagus. Ini jangan sampai sudah. Lagi-lagi kenapa harus dimusnahkan? Tapi jangan sampai ini oknum ya Pak. Mungkin oknum ini ini pelaku anu di situ mungkin juga hajar ini Pak. Boleh jadi iya. Iya. Sebab menurut saya itu besi-besi zaman dulu itu kalau dilihat dari kualitasnya itu kualitas super. Kualitas super di atasnya kelas 1 itu Pak. Iya. Super. Iya. Pati super itu. Termasuk meriam-meriam yang bertebaran di yang sekarang katanya istana ilmiah kembali. Itu juga kan dulu. Beberapa di benteng-benteng keraton dulu masih ada. Iya. Oh. Zaman sekarang kemana barang-barang itu? Iya dia Pak deh. Walau alam. Iya. Artinya kan ini benda-benda yang punya peninggalan sejarah. Tapi kan harusnya dia menjadi tanggung jawab tanggung jawab Di sebuah. Kamali yang sekarang katanya jadi istana ilmiah itu ada beberapa meriam-meriam kuno di situ dulu. Iya. Ya. Dan itu penempatan juga itu sebagai bukan cuma sebagai ditempatkan, sebagai memang Ya. ada maksud dan tujuannya, Pak.
Ya kembali lagi yang tadi seperti kamu katakan ya mungkin itu kerjaannya mungkin pemulung besi-besi tua yang tahu. Tapi pemulung yang cerdas apa? Aduh, kita nambah-nambah dosa ya jadi seuzon juga jadi. Seuzon juga ya Pak. Tapi enggak, ya boleh jadi. Kita juga nggak tahu. Dia pikir, wih, ini boleh. Boleh. Kelas super ini Pak. Kelas super ini. Tapi kan kalau kelas super kan berarti yang cuma yang paham saja apa kelas super. Pemulung cerdas. Aduh. Lapangan Merdeka apa lapangan Merdeka? Ada bangun ada situs-situs kan apa yang sudah mulai hilang lapangan Merdeka itu? Lapangan Merdeka itu, nah, seperti yang pernah saya ceritakan, yang masih punya nilai ingatan masa kanak-kanak dulu, termasuk Bangku Merdeka yang dulu biasanya kan orang. Iya, Bangku Merdeka. Nah, Bangku Iya. Merdeka. Setahu saya dulu bangunan itu dulu ada bangunan kayak banteng lagi duduk di atas itu. Iya. Di samping kanannya itu ada semacam bangunan beton kayak semacam bola dunia. Iya. Ya kan. Walau alam bola dunia sama banteng itu apa juga alasannya dulu kenapa harus dibongkar? Iya. Nggak tahu juga. Tapi menurut saya mungkin ya. Mungkin lagi apa ya mungkin Ini ya. off the Jangan record kita sebutkan lagi ya. sebetulnya. Betul kita tambah dosa lagi. Iya. Dikait-kaitkan juga mungkin dengan ya ini mohon maaf Iya. dengan masa-masa peristiwa tahun 65 Oh iya Pak ya, betul. mungkin ya, Ya, mungkin bisa jadi Pak ya. ya koreksi saya kalau juga Iya. mungkin yang mendengar cerita ini ya silakan mau dibantah. Kan ini dibantah. mungkin ya, kita coba. Tapi ya, coba. saya poinnya bukan itu Ya. yang disesalkan kenapa Situs harus ya, karena itu menjadi situs ya Pak itu ya. saja, Iya. termasuk salah satu podium yang sekarang sudah ada bangku-bangku beton, Iya. tempat istirahat yang di ujung, Iya. ya, di ujung barat Iya. lapangan Merdeka. Kan Iya. sering lihat ada Iya. bangku-bangku itu. Iya. Di Oh, situ ada dulu, podium apa? Di situ dulu ada podium yang dibangun dari beton. Disitulah tempatnya orang-orang sering berorasi. Yang sempat saya masih tahu zaman kecil-kecil dulu, termasuk almarhum Oher. Di situ juga dulu sering dipakai buat upacara 17 Agustus, lapangan Merdeka itu. Iya. Di tempat itu juga kalau ada tamu-tamu, pejabat-pejabat dari daerah, ya kan, masyarakat kumpul semua di lapangan Merdeka itu juga. Iya, saya bayangkan Pak ya, kalau masih ada podium itu kan di situ kan ada rujak, sekarang ada rujak wali kota, terus ada rujak bupati, katanya sih persiapan juga untuk rujak gubernur. Kan kalau misalkan kita orasi, kita menyampaikan pendapat kan bisa di podium itu Pak, dan wali kota dengar langsung, atau bahkan mungkin nanti ketika menjadi Captain Amin, itu gubernurnya bisa mendengar langsung, tidak perlu kita keliling-keliling di jalan atau apa begitu, kan kita menyampaikan pendapat. Itulah, ya tuh. Kembali lagi, ya kan, kenapa bangunan yang begitu punya nilai sejarah terkesan kok disia-siakan? Iya. Lagi-lagi apa Itu cagar walau alam, apa ya kan? cagar. Saya juga nggak tahu persis apa alasannya, ya kan? Tapi ya nggak ada juga salah kalau kita juga ingin tahu apa alasan sebenarnya harus terbengkalai kayak begitu. Iya. Atau mungkin hanya karena ada kepentingan pihak-pihak lain, kepentingan walau alam kita Iya. tahu. Ya. Mungkin Persoalan lain lagi. persoalan keindahan Nah, mungkin atau apa persoalan begitu. lagi. Tapi pernah tidak Pak, maksudnya kan ketika misalkan cerita begini ke teman-teman atau mungkin ke ponakan-ponakan atau cucu, pernah jangan sampai ada teman-teman atau bahkan mungkin bahas selengannya, kan Opa itu kan sudah kuno, zaman dulu kan zaman kuno. Pernah Opa ada misalkan ada yang menyampaikan ke Opa bahwa zaman Opa kan sudah zaman kuno begitu, ada Opa?
maksudnya yang yang bisa menyampaikan, misalnya apa kita cerita tentang seperti ini, misalkan di lingkungan teman-teman atau ponakan-ponaan mungkin atau cucu mungkin menyampaikan ke opa bahwa zamannya opa kan zaman kuno begitu. ya, kalau juga mungkin anak cucu yang mendengar cerita ini ya itu lagi-lagi mungkin tinggal cerita, oh berarti itu dulu seperti ini kah ceritanya. Ya. Iya. Cuman kalau mungkin juga anak cucu yang bertanya mau pengen tahu, pengen lihat yang mana sih cerita opa yang sebenarnya, mana bangunan itu, susah juga kita buka-buka. Kan itu kan? Iya, sudah tidak ada opa. Sudah tidak ada. Lantas bukti apa yang kita mau tunjukkan? Iya opa. Kan bisa jadi foto-foto pun sudah tidak ada opa. Ya. Iya kan? Paling juga mungkin kalau yang masih punya koleksi foto-foto jadul. Iya. Iya. Ya. Tapi kan boleh jadi mungkin anak cucu tidak puas kalau tidak melihat fisiknya. Iya kan opa, itu. betul. Kan poinnya di situ. Betul. Kalau kita mau cerita Monas baru sudah tidak ada Monasnya kan bagaimana juga opa ya kan? Bisa-bisa kan ketahuan cucu. Diketawain cucu lagi. Cerita saja ini opa ini katanya. Barangnya nggak ada. Iya. Akhirnya kita bicara konon katanya lagi jadinya opa ya kan? Karena situsnya sudah hilang. Ceritanya sudah habis. Itu apa deh? Kok mampu moto? Aduh, Adik, kalau ai. ini sebetulnya aduh ya Allah, ada hal yang lucu juga sebetulnya kalau kita mau ungkap cerita kayak gini. Tapi ya emang itu faktanya seperti itu. Kita mau apa? Itu juga dengan alasan Kalau sebetulnya gini, apa ya? ada cuman keinginan. Iya, boleh Pak. Tapi ini kan kembali juga ya, sama pemilik kebijakan yang ada. Iya. Mau nggak mereka mengembalikan revitalisasi lah istilah kerennya sekarang. Iya, revitalisasi ya. Bangunan-bangunan kayak gitu. Iya. Mau nggak? Amin. Amin. Bahwa ada Masya mungkin Allah, di tuh. antara bangunan-bangunan itu ya kan mungkin ada terkesan dulu Iya. meninggalkan cerita yang tidak enak ya kan, kesampingkan dulu. Iya. Artinya menurut saya mungkin berbeda lagi kan cara pandang hal kayak gini. Kita mengungkap cerita tentang sejarah, jangan hal-hal yang baik, yang positifnya. Iya. Harusnya sejarah itu harusnya fair ya, harusnya fair lah, gitu, harusnya fair. maksudnya. Jangan cerita manisnya saja. Bukan berarti kita buka cerita yang tidak sesuai dengan pemahaman secara umum. Tidak ada konotasi untuk menjalankan perundungan. Bukan itu tujuannya, bukan. Iya. Tapi kita menceritakan yang baiknya, kita menceritakan yang sebenarnya. Artinya kalau kita mau buka itu, orang jadi bertanya apa, mengapanya, dan bagaimana sebetulnya. Iya. Kayak ini juga lagi kadang-kadang orang sudah langsung mentafsirkan yang lompat begitu, apa dan mengapa dan untuk apa begitu. Padahal kan sebenarnya kita secara natural saja menceritakan bahwa mungkin cerita-cerita seperti itu ada meninggalkan penggalan-penggalan cerita yang sebagian orang mungkin tidak mengenakan, itu persoalan lain. Tapi ya jangan dipahami bahwa kembali lagi sih poinnya sebetulnya mengungkap sejarah jangan hal yang baik-baik saja sih kalau harusnya bisa. Harusnya komprehensif, harusnya satu paket ya. Harusnya komplit begitu. Jadi kalau kita misalkan mau bikin kopi, walaupun juga mungkin hal seperti itu kita tidak buka juga, tapi paling tidak kalau menurut saya dulu ada kejadian seperti ini loh. Iya. Betul. Ya, penggalan-penggalan kecil cerita itu ya kita juga harus. Pada akhirnya juga karena apapun ceritanya sebetulnya lagi ini kan, kalau menurut saya ini kan bagian pembelajaran lah gitu kan. Iya kan, masa lalu kan sebuah kayak tadi yang kita ngobrolin. Iya betul. Kita capek berbusa-busa mulut cerita sama anak cucu bahwa dulu begini. Buntut-buntutnya dia tanya, yang mana itu opa katanya? Apa yang kita mau tunjukkan? Ini yang paling sederhana juga nih Pak ya kan. Kita punya simbol tentang Nenas. Yang ada yang kita makan hari ini Nenas bisa jadi sudah Nenas yang dari Bogor. Nenas asli orang Buton sudah kita lihat di pasaran. Itu. Iya kan. Kalau memang Nenas kita sudah tidak ada di pasaran, ini kan rawan juga ini Pak. Maksudnya
kan sekarang kan orang cerdas, ini kan kok nenasnya sama dengan nenas, mungkin betul nenas, tapi kan setahu saya juga loh Pak, terkadang kontur tanah kan pengaruhi apa ya, besarnya nenas itu mungkin atau bentuknya nenas itu. Ya. Oke. Itu kembali yang tadi. Suka kadang-kadang ada terpikir kalau saja mungkin bisa ngobrol-ngobrol ketemu sama pemegang kebijakan di kota ini, hal kayak gitu kayaknya saya mau ngomong sekedar usul. Oh, siapapun, amin, yang menjadi pemegang kebijakan, mungkin kami berdua ini berharap kalau bisa ada namanya bahasa kerennya revitalisasi ya Opa ya, bahwa Amin. kita tidak kehilangan sejarah untuk kita ceritakan ke anak cucunya kita nanti. Mereka juga melihat live, poinnya melihat di langsung. Poinnya di situ Pak ya. Dan lagi-lagi kembali kalau saya pribadi sangat berharap kalau itu bisa. Saya juga sangat berharap Opa, begitu. Kalau bisa diwujudkan. Tapi Opa makanya kan yang saya katakan tadi, seandainya misalnya koja-koja seperti ini bisa ketemu dengan pemangku kebijakan, ya nggak ada salahnya dong kita usul. mudah-mudahan Opa. Zaman dulu periode saya kanak-kanak ada loh bangunan yang kayak gini. Iya. Dan sebagian sisanya masih ada. Iya, itu kan poinnya ke situ. Bisa nggak ini kita revitalisasi kembali sesuai dengan kan gitu. Ini kan Bapak Opa ya Opa. Nah kalau menurut Opa sendiri kan Opa kan belum lama dari Jakarta, ya kan? Tapi kenapa ke dari Jakarta kayak Opa ya Opa? Saya tinggalkan Bobo ini. Tahun siapa Opa? Hitung-hitung selesai SMA sekitar 69 ya tahun 69 kurang lebih 50 sekian tahun. 50 sekian tahun baru kembali lagi ke Boboin Opa ya. Dan jarang pulang. Intinya pulangnya udah 20 tahun baru pulang. Wow ini. Kalau saya nggak salah ingat, nggak salah itu mungkin kembalinya saya saat sekarang di Bobo ini mungkin baru yang keempat apa yang kelima. Oh, dari 65 tahun Opa ya. Tapi Opa, selama misalkan di negeri rantau Opa ya, dangi makin ada Opa boga boleh. Salah kamu boga boleh Opa. Oh lah ndak. Dapat aku tahu maling wae ndak boga. Salah kau Opa tuh. Indah. Jadi emosi kita potong sedikit lah, diselingi dengan bahasa boleh. Enggak pokoknya kan Inggris kan benar. Sang waktu kumbakau kapal lain mate. Mbak Opa. Pitinai uka biatanamo itu. Pitau Opa 7 tahun lalu Opa ya. Dangnya sama ibu-ibu dan yang matawan pu. Nggak ada kabuah-buah nas matawa. Ya kan? Maka unci ay po baramu. Ya kan? Waktu nak pesoi loncang mai kama-kama tako. Nggak bero aku mau. Apa? Baki aku. Maka baki aku macam ada pegawai dulu. Dia bahasa Inggris. Indonesia. Oh Indonesia bahasa Inggris. Kau bahasa tahu bagi apa? Minta maaf Bapak, saya mau tanya dulu. Kayaknya saya kenal ini muka-muka Bapak ini. Pak Widi siapa Pak Widi? Nah, saya dengan canda saya nengok. Emang pernah ketemu di mana kalau asik. Ntar dulu. Apanya Ibu Siara ini? Dia sebut nih kakak yang. Iya. Bukan saudaranya kah? Saya langsung jauh dengan bahasa Buton. Aipo. Kaget dia. Dia kaget. Iya. Berarti memina boleh oleh. Alhamdulillah. Dan memina boleh. Wow. Nah di situ baru dia terbuka. Wah saya baru ingat kamu ini ya. Cuma mungkin karena di banyak orang itu, ya kan mungkin agak malu-malu sampai dia. Astaga garakainku. Salah kau ini apa antara lain bahasanya.
Dangia makate dangia matau gara kapoga bulio. Astagfirullah. Ya, aku bilang pula yang kau itu pada pertama datang ke mata poga no. Tabe. Be. Mau menyukai kumbore mau bula putai. Iya, itu dah. Sampai itu teman-temannya sampai ketawa juga. Tabe maaf. Mau menyukai kumbore mau bulan dek maling aku poga bulio. Si bosa sama bulan bori. Ini kok. Mengana sisi kok nih. Simpo pian bula Simpo Jakarta. Ambuli mau apa? Dama kata poga boleh logo. Nama kata suami. Tapi apa tak ada menganan jatuh poga teh kompas saya kata apa? Bisanya saya bilang. Nama kata suami. Bisanya. Lahiri bau sekolah mau gue sih beranak pinak di sini. Bagaimana mungkin saya bilang? Hanya baru melangkah sekian bulan kau tinggalkan maling makan mau pegawai ibu. Iya ilaha illallah itu makan deh. Bilang apa? Baru Pak. Sisi kan. Dan ya, bersyukurnya ada beberapa teman yang mengatakan itu. Ketemu lagi di medsos. Kalau sering akrab di medsos sih. Oh abi no ode ibara. Oh, nah, dia aktif itu di itu. Satu saat akrab sih ngobrol-ngobrol itu beliau bertanya sebetulnya kita ini di mana kan waktu itu saya masih di sana saya bilang ya bermukimnya saya di Serang Banten. Singkat cerita karena mungkin dia lihat di profile itu ada nama belakang ini, terus pernah sekolah di sini tahun sekian mungkin di situ. Tiba-tiba kita orang Buton kah? Insya Allah saya masih orang Buton. Jadi canda-canda saja. Iya tuh. Insya Allah saya masih orang Buton. Di mana katanya Buton? Ya alhamdulillah saya lahir di Bau-Bau. Iya. Tiba-tiba karena saya sebut di Bau-Bau, dia sebut nih nama lagi-lagi dia sebut namanya kakak nih kan, almarhum Siara. Berarti apanya kita katanya sama Ibu Siara. Saya balik nanya lagi ceritanya. Saya udah tahu ini maksudnya apa Ibu Siara. Ibu Siara yang mana ya? Iya. Kalau nggak salah itu anaknya Pak Halim katanya dia guru, kepala sekolah. Dulu kayaknya pernah jadi guru saya. Iya. Oh begitu. Masih ada hubungan apa katanya dengan dia? Lagi-lagi saya, alhamdulillah itu masih kakak saya. Ih, begitu kah? Setelah itu saya ajak dia nih bahasa Buton. Saya bilang tabe maaf, laida. Dan yang balta pegawai mulia tak kuja mantal. Dia balas, iya balik pokiam aku, gitu. Udah bersambung cerita itu kan namanya. Yang pada akhirnya keluar ucapan dia. Itu bukan chatting lagi itu. Ya? Talipo langsung. Tahu itu. Karena saking penasarannya dia tahu. Ya. Ngobrol. Nah, kalimat yang dia utarakan antara lain, wih, tabia maaf ode. Ande kurang pugata sikoni. Lebih lancar kita berbahasa Buton dari saya. Tidak mungkin lah. Ya, Umekoni. Jujur ngomong katanya. Apa katanya kita tapu gawul teyak. Bisanya. Iya tuh. Iya Pak. Berapa? Artinya mungkin dia pada saat berdialog itu kata-kata dialek apa itu kayak mungkin ya menurut dia tidak pernah hilang. Dan sebelum karena saya udah cerita, saya tinggalkan Bau-Bau udah sekian puluh tahun sih lama. Itu 60 Pak. Sama Pak. Jakarta apa besar nggak salah angka sih
Mena boleh kok mena Java sih Karaja tanpa Karaja kok ya pai di Jakarta tuh. Waktu saya masih aktif di pekerjaan kontraktor dulu, misagala pekawate mga mina Dadangi memang volume, Iya. memang bau sing dadangi ya. praktis. Ndak mampu lah opo. Dang ya uka makau mga mina volio, Pokawa sabang katakarja kadang-kadang mga mina volio mangene Surabaya, sagaw mangene nami Papua Yambo. Imbe ya. Ya. Maka tak kawate mga bitinan Jessica si ndak kamu kosope maka te mga pagawuli ama tahu apa yang dia tahu. Iya. Bona mga bitinay i Papua Yambo sih kan suka tulah mga dia. Iya. Ya kan sebagian mereka itu cuma tahu opo mami ekonominya bolio. Tapi banyak baru kan ndak pernah tahu ya apa volume. Jadi nanti apa tuh kalau misalkan suatu hal saya ditanya tuh mga ako tuh oman ditanya nango ingko sih mana boleh saya langsung jawab insya Allah raku sih rana tavana kau rana kaitel lah rana kau biom itu maksudnya kan ada satu hal yang apa kadang-kadang dia merasa geraga juga tapi kondisi itu cukup bisa jadi maklum. Ibaratnya mai takut jam, Iya. ya kan? Tapugau volume sih. iya Mau tahu kok sih? iya berapa Tapugau volume. iya Maka lagi-lagi tapugau volume kadang-kadang mengalami mau bahasa malau pugau. lah poga malau sih lah baik Kalau kita mau ngomong lagi, tapugau aipo rasa ketersinggungan. Kadang-kadang saya suka, oingkom ya sih, ulahiri besi, sekolah besi, iya kan, kuhanana besi, mampu mau poga boleh sih pugau volio tabe-tabe potayo hega po jumper. iya bukan untuk aku siapa penamper Di depan adik-adik sepupu itu, saya katakan, bisanya kalian ngaku orang buton. iya boleh emang ya. Kebanggaan kamu sebagai orang buton apa? Iya. Bahasa pun sudah hilang apa itu. Bahasa ibu pun sudah hilang apa Bukan hilang, boleh dikatakan praktis punah sebetulnya. Iya praktis aja jadi praktis punah apa Iya. Seperti apa Lahir di Mbak, bau-bau, iya, Pak. sekolah di bau-bau, besar di bau-bau, beranak cucu di bau-bau. bahasa Amat akal aku ndek aku pugau vulu ndak mau kumat. Masuk. iya itu juga apa mudah-mudahan Mas Jaka apa tuh mudah-mudahan ke depannya bahwa Bapak, bahasa ibu ini kembali apa tuh tidak bisa. Mas Jaka apa mau bahasa na mengainasi bahasa na mengaumasi mengaudesi apa Oh, bangga kamu penko Balmina vulu. Pugau vulu pu jumper. Itu kasar sebutnya saya. ya ada apa tuh Pokok ini bisa aja. Bukan bisa aja emang fakta kayak begitu. Apa hanya mau berbangga masa lalu kamu? Sudah lewat itu masanya. Oke Pak sebelum apa kan manggil mesti takut jadi apa tuh salah mengamia pakamatas juga salah kata kole apa tuh makamatas sih penutup apa ini juga tadi sebelum tadi saya sampaikan bahwa Om Opo bahwa walaupun dia dari tahun 65 dia sudah tinggalkan bau-bau dia di dunia kerjanya pun pada akhirnya tidak ada orang buton dia banyak berinteraksi sama orang-orang di luar sana tidak menghilangkan bahasa ibu tidak menghilangkan identitasnya bahwa mudah-mudahan masih kata aku atau apa-apa orang kami sih masih orang anak nafana kau Ya, orang anak itela orang anak kau biobi Alhamdulillah ndak ada ukai lah baik amin bersyukur itu. pesan apa pesan sebelum kita sebelum mengaku oleh mengambil siapa tuh pesan terakhir Jujur ngomong ada yang pelos koja-koja bos. mau besok lagi apa par dua aja par satu siapa Mau minta koja-koja ke sapi orang ya sudah. nggak apa apa tuh Benar. iya betul amin iya Artinya saya juga mungkin juga
beberapa poin ada bisa menambah wawasan, Amin, saling amin, berbagi amin. gitu. Ya, amin, amin apa. Gitu. Dan Semut hari ini bahagia yang sangat luar biasa bahwa terima kasih Opa bahwa Opa tidak tidak menceritakan hal yang Opa juga kadang-kadang tidak akan menceritakan sembarang. Alhamdulillah Semut menerima penghargaan itu, menerima anugerah itu. Om Opo Itu ya, mohon maaf, itu tadi yang saya katakan dari awal. Mungkin apa yang kita ceritakan ini, mungkin sebagian orang di luar sana juga mungkin mohon maaf. ya, Kan, mohon maaf kasih. mungkin sebagian orang akan merasa juga mungkin tidak nyaman, ya kan? Tapi ini saya bercerita dari sisi yang saya alamin. Iya, betul. Gitu. Betul. Kan itu. Bahwa mungkin ada di luar sana, mungkin ada yang merasa mau komplain atau keberatan, ya sah-sah saja, silakan. Oke Opa, penutup sebelum. Tapi ada satu boleh dikatakan mungkin jargon yang sering Opa sampaikan. bukan sampaikan, yang sering saya pegang malah. Iya, Opa. Paham sih lain. Semakin banyak saya ketahui, semakin sadar bahwa saya banyak kekurangan. Masya Allah Akbar. Amin. Amin menjadi jadwal buat saya juga. Itu sampai itu sejak dulu. Iya. Tetap saya pegang. Iya. Semakin banyak yang saya ketahui, semakin sadar bahwa saya banyak kekurangan. Amin. Dengan kata lain, menurut saya artinya proses belajar Tidak akan pernah selesai. Sepanjang hidup. Oke. Gitu. Ini juga menjadi pesan buat saya bahwa saya juga, Semut juga, semakin banyak mungkin kami interaksi sama teman-teman di luar, teman-teman narasumber, kami semakin sadar juga bahwa kami bukan apa-apa. Kami sadar bahwa kami memang hamba yang punya kemampuan kecil di dunia yang begitu luas ini. Oke Pak, bisa kita tutup apa yang tutup nih? Jargonnya tadi misalkan semakin atau apa? Maaf, tidak ada kata yang patut harus dikatakan. Cuman satu, kedepannya mudah-mudahan kita masih bisa saling memberi, saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan kita bersama ke depannya. Itu saja. Amin rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.